Cerita diawali dengan seorang jaksa juga seorang wanita yang tengah mencari mayat korban pembunuhan. Ketika wanita itu tengah menggali bukti, jaksa memergokinya. Dan mereka saling menuduh pelaku satu sama lain yang membuat mereka bertengkar. Barulah saat polisi datang, pertengkaran mereda. Dan mayat itu akhirnya bisa dievakuasi berkat wanita itu. Saat jaksa lengah, dengan cepat wanita itu menghilang. Wanita itu bernama Chon Yori, yang memiliki kemampuan melihat hantu. Ia juga membantu hantu untuk mengungkap pelaku kejahatan jika mereka meninggal tak wajar. 6 tahun yang lalu, Yori pernah dilamar oleh seorang pria bernama Giu. Yori sudah mengingatkan ke depannya tak akan mudah karena kemampuannya. Namun, Giu tetap maju untuk menikahinya. Giu lalu memasangkan cincin juga memegang tangan Yori. Kemudian, hari pertunangan tiba. Orang-orang penting datang menghadiri acara karena Yori adalah seorang ahli waris grup Reina, konglomerat terbesar di Korea. Saat Yori menunggu, hujan deras tiba-tiba turun dan membuatnya risau. Ketika Giu datang dan mereka akan menyambut tamu, tiba-tiba Giu lupa membawa cincin. Jadi Giu kembali turun. Saat di lift, kejadian aneh mulai terjadi. Giu tiba-tiba berada di antah-berantah. Kemudian air mulai menggenangi liftnya hingga membuatnya panik takut tenggelam. Apalagi kakinya seperti ditarik. Yori yang merasa risau lalu menyusul. Saat bertemu Giu yang ketakutan langsung memutuskan Yori. Karena ia tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Yori hanya terdiam, dan ia pun menyadari jika ia tak boleh menyentuh atau mengharapkan siapapun lagi. Jadi Yori mulai memakai sarung tangan sepenuhnya. Juga mulai membantu hantu-hantu tadi agar hidupnya tak diusik terus-menerus. Di sisi lain, jaksa bernama Ma Gong-wook datang ke pengadilan untuk sidang kasus pembunuhan. Tersangkanya bernama Park Sung-jae. Namun, karena tak ada bukti, hakim memutuskan Sung-jae tak bersalah dan membuat Gang-uk gregetan. Saat keluar, rekan timnya bernama Pildong memanggil. Karena Gang-uk dipanggil ketua jaksa. Saat Gang-uk bilang akan naik banding pada kasus Sung-jae, ketua jaksa malah memarahinya dan meminta Gang-uk menyudahi karena Sung-jae anak calon presiden. Namun Gang-uk tak peduli. Setelah itu, nenek menelpon dan meminta Gang-uk berdoa di kuil. Gang-uk pun melakukannya meski dengan terpaksa. Lalu nenek berkata, Gang-uk harus menjauhi wanita yang lahir di tahun monyet air. Dan di lain tempat, seorang sopir taksi tengah dirampok. Keesokannya, Yori bekerja memimpin eksekutif penuh jarak. Saat seorang anak terjatuh, Yori tak bisa menolong, takut dirinya memberi efek buruk. Berita Sung-jae dibebaskan ada di televisi. Sepupu Yori bernama Hari yang merupakan pacar Sung-jae meminta izin nenek agar dibolehkan menikah. Namun nenek merasa keberatan. Saat Yori datang dan dimintai pendapat, jika terkait ekonomi, Yori setuju. Namun, sebagai seorang kakak, Yori menentang karena Sung-jae seperti parasit yang hanya akan membebani. Saat nenek mengecek hasil kerja Yori, semua penjualan bagus kecuali Aula Siena. Tak ada pemasukan di sana sejak Yori dan Giu batal tunangan. Semua menganggap tempat itu punya energi buruk. Nenek ingin mengubah aula itu menjadi galeri. Namun langsung ditentang Yori karena itu dirancang ayahnya untuk ibunya. Saat nenek mengajak Yori makan bersama, Yori menolaknya karena ia ingin pulang. Yori pun berolahraga untuk menenangkan diri dari pikirannya yang terus menghantui. Kemudian ia pulang ke rumah besarnya yang sepi, menjalani hari-harinya sendirian lalu tertidur. Sementara Gang-uk makan bersama rekan-rekannya Pildong dan Hyungmin, sambil merasa kesal melihat berita Sung-jae yang telah kembali ke publik. Di tengah malamnya, tiba-tiba hantu muncul dan membangunkan Yori.
Yori pun tak merasa takut karena sudah terbiasa. Dulu, peramal pernah bilang, Yori harus membantu hantu-hantu itu agar ia bisa tetap hidup. Jadi, Yori pun bersiap-siap. Ketika Gang-ok selesai dan mengantarkannya naik taksi, ia lalu masuk ke minimarket. Kemudian, dua preman datang untuk membeli minuman. Gang-ok memperhatikan dan merasa curiga melihat noda di pakaian mereka. Setelah itu, Yori pun datang setelah diarahkan hantu. Lalu, ketika Yori akan menelpon polisi, preman itu menyerempet mobilnya, juga hampir menabrak siswa yang dengan cepat diselamatkan Gang-ok. Yori yang kesal buru-buru masuk mobil. Tiba-tiba, Gang-ok juga masuk dan memintanya mengejar preman itu. Namun, begitu melihat wajah Yori, Gang-ok jadi terkejut karena kembali melihat Yori. Yori menyuruhnya keluar, namun Gang-ok malah menunjukkan kartu jaksanya karena tak ingin preman tadi lolos. Yori pun mulai menyetir. Melihat mobil Yori, preman tadi tambah tancap gas. Saat Gang-ok menunjukkan jalan pintas, Yori justru jalan ke arah sebaliknya sesuai perintah hantu. Dan membuat Gang-ok tak habis pikir. Gang-ok melihat ke belakang, tapi tak ada siapapun. Melihat gantungan monyet Yori, membuat Gang-ok ingat ucapan neneknya. Gang-ok merasa takut saat Yori menyetir. Namun jadi takjub saat kembali berpapasan dengan preman tadi. Yori pun terus mengebut lalu berhasil menghadang preman-preman tadi. Preman-preman itu pun marah lalu mulai bertarung dengan Gang-ok. Saat Gang-ok lengah, kepalanya hampir dipukul palu. Namun Yori berhasil memukul preman itu duluan. Gang-ok mengejar preman itu karena tadi termasuk tabrak lari. Namun saat Yori menunjuk bagasi dan Gang-ok membukanya, ada mayat sopir taksi di sana. Hantu sopir lalu berterima kasih pada Yori, sedangkan Gang-ok terheran-heran bagaimana Yori bisa tahu. Saat Gang-ok pulang, tasnya tiba-tiba jatuh sendiri meski sudah dibetulkan posisinya. Dan saat tidur, Gang-ok malah memimpikan Yori. Keesokannya, Pildong bertanya bagaimana Gang-ok bisa menangkap pelaku semalam. Tapi Gang-ok tak memberitahu. Pildong lalu menunjukkan CCTV yang merekam penelpon yang mengabari polisi tentang pembunuhan dari belakang. Melihat sepatu Keds-nya, Hyung Min tahu itu sepatu mahal. Saat ditelusuri datanya, hanya 3 orang di Korea yang punya. Satu sudah ke Amerika, yang kedua sedang dipenjara, dan yang ketiga adalah Yori. Setelah itu, Gang-ok pun bergegas datang ke hotel Yori untuk menemuinya. Saat pegawai bilang Yori sulit ditemui, tiba-tiba Gang-ok melihat Yori. Yori pun berjalan cepat setelah melihat Gang-ok mengikutinya dan bertanya-tanya kenapa Gang-ok mengejarnya. Yori berusaha sembunyi, namun Gang-ok malah masuk ke ruangan yang sama. Tiba-tiba ada pegawai masuk dan membuat Gang-ok panik. Pegawai-pegawai tadi membicarakan Yori dari belakang dan terkejut saat melihat Yori. Ketika Yori pergi, Gang-ok juga pergi. Gang-ok terus mengikuti Yori sampai akhirnya ketemu ruangan direktur. Yori yang kelelahan lalu melepas sarung tangannya. Saat mendengar suara Gang-ok, Yori jadi panik. Ketika Yori akan mengunci pintunya, Gang-ok lebih dulu membukanya hingga Yori hampir jatuh. Namun dengan cepat Gang-ok meraih lengan Yori. Nah, itu tadi episode pertama Spooky in Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.